Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama kami, saya Leli. Dan saya Lista. Tentunya di YouTube channel Kopi 18 Official. Betul sekali. Dan kita Buat ingatkan ya, Iya, jangan lupa follow IG kami juga, Kak. benar. Namanya itu Kopi 18 Official. Iya, langsung di follow ya, Iya. supaya kalian gak ketinggalan info-info terbaru karena setiap kita promosi itu di IG. Oke. Bener banget. Seperti konten-konten sebelumnya, kita kan selalu membahas tentang sejarah, Ya. tokoh sejarah. Kali ini kita juga sama akan bahas tentang tokoh sejarah, Wah, tokoh PKI, Partai Komunis Indonesia. siapa nih? Semaun. Pernah denger gak? Semaun. Belum pernah. Berdum. Jadi Semaun ini Lel, dia tuh lahir di Curah Malang, daerah Somobito pada tahun 1899. Dia adalah putra dari Prawiro Atmojo. Prawiro Atmojo ini sendiri adalah seorang pegawai kereta api Belanda. Di usianya yang ke-7 tahun, dia tuh bisa masuk ke SD negeri Belanda. Wow. Padahal pada saat itu kan karena negara kita tuh masih dijajah ya Iya. sama orang-orang Belanda. Pada saat itu orang-orang yang bisa melanjutkan pendidikannya tuh hanya orang-orang yang sangat kaya dan orang-orang Belanda itu sendiri. Karena dia tuh udah dari kecil tuh emang bener-bener sangat cerdas. Dia sangat cerdas. Dia diperkenankan untuk mengikuti ujian Klein Ambatar. Apa Jadi itu? ujian Klein Ambatar ini adalah ujian untuk menempuh gimana ya, kayak tes gitu loh, tes masuk sebagai pegawai kereta api Belanda. Dia bisa lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Kemudian di usianya yang ke-7 tahun ini, dengan predikat nilai yang sangat luar biasa, akhirnya dia itu diterima sebagai pegawai kereta api Belanda. Wow. Benar-benar Berarti sih. cerdas banget ya ini. Itu dan usianya benar-benar masih muda sih. Iya, masih muda sekali banget. loh. Iya. Mungkin itu ya salah satu alasan kok bisa dia masuk ke sekolah Belanda. Iya, karena dia benar-benar sangat cerdas. Kemudian setelah lulus dari SD tersebut, Semaun tidak bisa melanjutkan pendidikannya, teman-teman. Kenapa? Karena Semaun ini adalah anak yang terlahir dari orang tua yang ekonominya bisa dibilang rendah. Oh, gitu. Akhirnya dia tidak bisa melanjutkan pendidikannya tersebut. Namun, meskipun demikian dia tidak putus asa, Lel. Kalau kita pikir-pikir nih, dengan predikat A, dia sudah diterima sebagai pegawai kereta api Belanda. Iya. Dengan predikat yang sangat luar biasa. Wow. Kalau kita analogikan ya, jelas tuh masa depannya udah terjamin kan? Iya dong, Udah terjamin, udah tertata Iya. gitu loh, teman-teman. Udah nggak Cerdas perlu banget. Iya, udah nggak perlu mikir-mikir lagi. Iya. Udah kayak terjamin gitu loh. Tapi karena rasa kemanusiaannya yang sangat tinggi dan panggilan kebangsaannya yang sangat luar biasa, dia tidak bisa menutup telinga dan menutup mata melihat orang-orang Indonesia dijajah oleh orang-orang Belanda. Jadi tuh jiwa-jiwa empatinya tuh, jiwa-jiwa rasa terpanggil gitu loh. Gue harus nolong orang. Percuma dong gue kayak gimana ya? Ibaratnya tuh gini, percuma dong gue berpendidikan tinggi, Iya. gue pintar, gue bisa jadi pegawai orang-orang Belanda, tapi sedangkan negara gue sendiri kayak gimana ya, saudara gue sendiri tuh masih dijajah Iya, gitu loh. iya. Dan akhirnya Semaun ini memutuskan untuk meninggalkan karirnya sebagai pegawai kereta api Belanda. Akhirnya dia di usia 14 tahun itu dia bergabung ke anggota Syarikat Islam. Nah, Semaun ini teman-teman, dia tuh salah satu tokoh PKI yang mempunyai rasa kemanusiaan yang benar-benar sangat tinggi, Lel. Iya. Bahkan dia dari kecil itu gemar sekali membaca tentang buku-buku kemanusiaan. Dia tuh tidak bisa berpangku tangan gitu loh, melihat penderitaan, melihat ketidakadilan gitu loh. Akhirnya suatu saat di daerah gimana ya, di daerah Surabaya kalau di daerah Surabaya ya kalau nggak salah ya, Semaun itu melihat orang-orang di sana, orang-orang petani di sana tuh diperlakukan di daerah partikelir, tanah partikelir. Jadi tanah partikelir itu adalah tanah milik orang-orang Belanda.
Sedangkan budaknya ini adalah orang Indonesia. Dan itu diperlakukan semena-mena Oleh orang Belanda. Iya. Bahkan hasil panen tuh ya. Hasil panen tuh petani hanya mendapatkan 1/5 bagian dari panen tersebut. Sedangkan 4/5-nya itu dimiliki oleh orang-orang Belanda. Oh, sedikit banget loh itu. Sedikit banget. Perbandingannya 4:1 Nah. loh. Padahal yang bekerja keras yang kayak merawat kan ya memang sistemnya perbudakan ya. Dan Semaun tidak terima melihat hal tersebut, itu tidak diterima. Dia mengkoordinir semua petani untuk melakukan pemogokan kerja. Guna untuk mendapatkan keadilan supaya hasil panennya tuh dibagi 50% petani, 50% dari pemiliknya. Dan itu aksi pemogokan pertama, pemberontakan pertama yang dipimpin oleh Semaun. Iya. Dan akhirnya berhasil. Wow. Akhirnya itu namanya apa? Tapi nggak seluruhnya ya. Cuma beberapa saja yang gimana ya, kayak rela, kayak setuju dengan dari kemauan dari Semaun dan para tokoh setuju dengan Semaun dan petani. Tidak semuanya sih. Tidak semua, hanya beberapa saja. Nah, dari sinilah teman-teman, Semaun ini namanya menjadi sangat terkenal. Dan dia diangkat sebagai sekretaris lokal Sarekat Islam. Wow. Di usianya yang masih 14 tahun. Oh, itu masih 14 tahun Masih ya? 14 tahun dia. Wow. Diangkat menjadi, hebat banget sih. benar-benar sih luar biasa. Nah, kan karena gimana ya, karena belum berhasil, masih beberapa yang sudah berhasil untuk dibagi rata sama penggarap petani sama pemiliknya, beberapa tuh masih belum. Nah, karena dia Semaun ini kan gimana ya, dia tuh sangat cerdik gitu loh, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan tuh pinter banget dia. Wow. Pinter banget dia. Nah, karena dia sudah mendapatkan kedudukan yang tinggi di Sarekat Islam, akhirnya dia semangat untuk memperbaiki ekonomi para petani itu semakin tinggi. Dan cara yang digunakannya tuh semakin handal juga gitu loh. Luar biasa. Wow. Nah, pada saat itu dia karena sudah menduduki sebagai sekretaris lokal, dia meminta atau menuntut terhadap pemerintah Belanda untuk menghapuskan tanah partikelir ini, Lel. Jadi kayak maunya tuh udahlah, tanah partikelir tuh dihapuskan aja gitu loh. Tanahnya tuh kasihkan aja sama orang-orang Indonesia gitu loh. Tapi orang-orang Belanda tidak mau menuruti kemauan dari Semaun. Oh, nggak mau. Tuntutannya tuh tidak sah karena usianya yang masih sangat muda. Oh, gitu. Tuntutannya dianggap tidak sah gitu loh. Gitu. Karena terlalu muda itu ya. Wow. Tapi dengan begitu dia tidak putus asa sama sekali. Masih ada cara lagi. Ada cara lagi. Nah, kebetulan pada saat itu teman-teman, dia itu mendengar bahwasannya bankir Jepang itu mencari simpati dari rakyat Indonesia. Mendengar hal itu, Semaun akhirnya mendatangi bankir Jepang tersebut dan memberikan saran kepada bankir Jepang untuk bisa mendapatkan simpati Indonesia. Gini sarannya. Gini loh, kalau kamu mau dapat simpati, mau dapat kayak perhatian dari masyarakat Indonesia, terutama petani Indonesia, tak kasih tahu. Gimana? Gini, kan sekarang orang-orang petani itu mengalami ketidakadilan dari orang-orang Belanda. Nah, kalau kamu bisa menghapuskan tanah partikelir untuk orang-orang Indonesia dan tanah tersebut diberikan oleh orang-orang Indonesia, kamu pasti akan mendapatkan simpati orang Indonesia. Saya yakin itu. Dia bilang seperti itu ke bankir Jepang gitu loh. Akhirnya bankir Jepang ini menanggap positif. Tanggapannya tuh positif terhadap saran Semaun. Dan akhirnya dijalankan. Saran dari Semaun tersebut dijalankan oleh bankir Jepang demi mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia. Terus? Dan yang lebih luar biasanya lagi, tidak hanya mendapatkan tanggapan positif dari bankir Jepang, tapi pemerintah Belanda juga ikut tertarik dengan hal tersebut. Wow. Dan akhirnya rencananya berhasil. Semua tanah partikelir dihapuskan dan diberikan kepada orang-orang Indonesia. Wow. Berhasil. Gila sih. Luar biasa banget. Perfecto.
di usia yang sangat muda. Cerdik banget loh. Cerdik banget loh dia. Dan dengan berhasilnya langkah tersebut, nama Semaun semakin terkenal. Wow. Semakin terkenal di pelosok Indonesia. Gak kaget sih ya, Gak memang kaget. perjuangan Dan dia dia tuh. tuh pernah jadi ketua buruh Indonesia yang memperjuangkan keadilan. Wow. Kemudian karena dia sangat terkenal ya, ada tokoh sosialisme dari Belanda namanya Snevely. Snevely. Dia itu terkenal dengan ajaran sosialismenya. Snevely ini juga punya taktik yang lumayan bagus. Dia mendekati Semaun karena dia tahu bahwasannya Semaun ini bisa mengambil hati dari orang-orang Indonesia. Wow, iya. Iya kan? Benar. Akhirnya dia mendekati Semaun, dan Semaun dengan kenalnya Semaun dengan Snevely ini, Semaun juga ikut belajar ajaran sosialisme. Dan dia adalah pemuda pertama Indonesia yang mempelajari ajaran sosialisme. Lagi-lagi dia Pertama termuda. Udah tuh gila ya. Aduh. Luar biasa deh Semaun. Tetangga gue guys. Oke, akhirnya kan ada tuh Syarikat Islam yang ikut Cokro Aminoto. Kalau Syarikat Islam yang pro dengan Cokro Aminoto itu lebih ke ajaran keislaman, teman-teman. Lebih ke ajaran Islam. Ini Cokro ini tokoh ya? Ya, tokoh di Syarikat tokoh, Islam guys. juga. Tokoh di Syarikat Islam juga. Tapi dia lebih ke Islam, lebih ke dia tuh nggak suka membertang gitu, nggak suka dia. Oh, gitu. Akhirnya di suatu kongres diputuskan karena Cokro Aminoto ini menyadari bahwasannya pengaruh dari ajaran dari Semaun yang semakin lama kok semakin ke kiri. Dia menyadari, akhirnya dia membentuk kongres, dan di dalam kongres tersebut diputuskan bukan revolusi, partai disiplin. Nah, partai disiplin ini adalah di dalamnya itu menegaskan bahwasanya orang-orang Syarikat Islam tidak boleh mengikuti lebih dari 2 organisasi. Berarti nggak boleh double gitu loh. Iya. Harus Karena satu Cokro Aminoto pada waktu itu tahu kalau Semaun juga mendirikan PKI. Oh. Tapi orang Syarikat Islam terpecah menjadi 2. Yang pro dengan Cokro Aminoto dengan yang pro dengan Semaun. Kalau yang pro dengan Cokro Aminoto itu disebut Syarikat Islam Putih. Kalau yang pro dengan Semaun Syarikat Islam Merah. Setelah pulangnya dia dari Moskow, dia bergeser ke kanan, ke ajaran kanan. Ajaran apa tuh? Kayak lebih santai. Oh, wow. Dia nggak suka pemberontakan Iya. gitu loh. Ya tetap memperjuangkan keadilan, tapi gimana ya? Kayak lebih jangan tergesa-gesa lah. Kita bicarakan kayak gimana ya? Kalau ada cara yang baik, kenapa harus pakai cara yang memberontakan gitu loh? Dan orang-orang PKI ini menganggap Semaun sebagai, karena dia sudah bergeser ke kanan, menganggap Semaun sebagai sebuah gimana ya? Pengkhianatan. Gitu loh. Dengar nih dari artikel yang gue baca, akhirnya Semaun tuh bergabung ke partai lain lah. Oh, berarti bukan 2 tadi ya? Bukan nggak ke PKI lagi. Iya. Oh, bukan ke PKI lagi. Dari artikel yang gue baca ya, nanti bisa saya share lah ke teman-teman. Makanya lihat YouTube-nya. Kayak gitu sih. Udah, itu terakhir. Wow. Berawal dari pemuda luar biasa. Berawal dari anak-anak yang cerdasnya, Masya Allah. Masya Allah sih, benar-benar luar biasa banget gitu loh. Oke. Speechless gue, iya bener speechless sih ya nggak sih? Bener-bener gimana ya? Banyak banget perjuangan beliau yang untuk bangsa Indonesia itu wow banget. Udah gak bisa dihitung. Meskipun pernah agak ke kiri ya, agak ikut ke kiri, tapi beliau terus kembali ding. Bukan, tapi bergeser ke kanan, lebih ke santai gitu loh. Jadi teman-teman tuh
semoga aja nih, saya berharap dan kami berharap semoga teman-teman tuh gak salah paham tentang sejarah dari PKI, karena membaca itu penting ya. Emang penting banget sih guys, belajar sejarah itu penting banget. Bener-bener penting banget. Karena ini juga kita baru tahu loh ya kan. Baru tahu setelah membaca artikel gitu. Nanti kalau kalian mau tanya-tanya ya silahkan tanya di bawah. Mau tanya artikelnya dikutip dari mana, silahkan tanya di bawah ya. Oke. Di komen, jangan lupa di like, di subscribe, and di share. Oke. Cukup ya? Ya cukup. Udah, jangan kangen lo ya. Oke. Sekian dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan bosan-bosan nonton video kita. Bener banget. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bye.